Kisah inspiratif, hati yang mengantar cinta, paket untuk wanita di atas bukit. Roni menatap langit pagi yang mendung dari jok motor tuanya. Sehari-hari ia bekerja sebagai kurir pengantar barang di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Gajinya pas-pasan, cukup untuk membayar kontrakan kamar petak, makan sederhana, dan mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung. Hidup memang keras, tapi Roni tidak pernah mengeluh. Ia percaya asal bekerja jujur dan tidak menyerah, jalan akan terbuka. Pagi itu ia menerima satu paket istimewa dari kantor tempatnya bekerja. Paket itu ditujukan untuk seseorang bernama Clara Wijaya. Alamatnya berada di kawasan perumahan mewah di atas bukit, tempat orang-orang kaya tinggal yang biasanya hanya ia lihat dari jauh. Sesampainya di sana, Roni agak canggung. Gerbang rumahnya tinggi dan kamera CCTV mengikuti gerak-geriknya. Ia menekan bel, tak lama seorang wanita muda keluar. Wajahnya teduh, mengenakan baju santai, namun jelas terlihat bahwa ia berasal dari keluarga berada. "Mas Roni ya?" tanyanya ramah. Roni kaget. "Ya mbak, maaf, mbak kenal saya?" Wanita itu tersenyum. "Nama Mas Roni tertera di aplikasi. Terima kasih ya sudah mau antar langsung, padahal hujan hampir turun." Roni hanya tersenyum dan menyerahkan paket itu. Tapi yang membuatnya terkejut bukanlah keramahan wanita itu, melainkan ketika ia membaca nama di paket. Clara Wijaya, pemilik toko daring tempat Roni sering belanja online kecil-kecilan. Clara ternyata bukan hanya cantik dan kaya, ia juga rendah hati dan perhatian. Hari itu mereka mengobrol sebentar tentang cuaca, pekerjaan kurir, dan sedikit tentang hobi. Roni merasa seperti berbicara dengan teman lama, padahal mereka baru bertemu. Sejak hari itu Roni sering mendapat kiriman paket untuk Clara, entah kebetulan atau tidak. Namun tiap kali mengantarkannya, Clara selalu menyapa dan menyuguhkan teh hangat. Roni mulai merasa rumah itu bukan lagi sekadar tempat singgah kerja, ada kehangatan yang berbeda di sana. Namun Roni sadar diri, ia hanya seorang kurir, tak mungkin ia berharap lebih dari sekadar sapaan ramah. Tapi Clara berpikir lain. Dalam diam ia mulai memperhatikan sosok Roni, ketekunannya, kesopanannya, dan sorot mata tulus yang tidak dibuat-buat. Sudah hampir 2 bulan Roni rutin mengantar paket ke rumah Clara. Awalnya itu hanya kebetulan, tapi belakangan ia mulai curiga. Paket-paket yang dikirim Clara ke rumahnya sendiri seringkali berisi barang-barang sepele, sabun, alat tulis, bahkan satu kali hanya berisi bantal kecil. Clara sengaja, Roni sadar itu, tapi ia pura-pura tak tahu. Dalam diam ia menikmati momen-momen singkat saat bertemu wanita itu. Bahkan sekali waktu saat Roni datang terlambat karena ban motornya bocor, Clara meminjamkan handuk kecil dan menyuguhkan bubur hangat biar gak masuk angin, katanya. Namun di luar momen manis itu, dunia terus mengingatkan Roni bahwa mereka berasal dari 2 alam berbeda. Suatu sore saat sedang mengantar paket ke rumah Clara, Roni dihentikan oleh seorang pria berpakaian rapi yang baru saja keluar dari mobil mewah. Wajahnya tegas, sikapnya angkuh. "Kamu kurir yang sering kesini ya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Roni mengangguk sopan. "Iya pak, saya tunangan Clara. Saya nggak suka kamu terlalu sering datang dan ngobrol dengannya. Jangan kira kamu bisa naik derajat cuma karena kamu baik." Ucapan itu seperti tamparan. Roni hanya menunduk. Ia tidak marah, tapi hatinya pedih. Ia sadar sebaik apapun dirinya bekerja dan bersikap, status sosial tetap jadi tembok yang tinggi dan dingin. Hari itu Roni pulang tanpa mengucap sepatah kata pun pada Clara. Bahkan saat Clara menelpon dan menanyakan kenapa ia terburu-buru, Roni hanya menjawab, "Maaf mbak, lagi buru-buru kirim paket lain." Clara merasa ada yang berubah. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di kontrakan sempitnya, Roni menatap langit-langit.
ia mulai berpikir untuk minta pindah jalur pengiriman. Mungkin memang lebih baik seperti itu. Ia tak ingin berharap pada sesuatu yang ia tahu tak bisa ia genggam. Namun yang tak ia tahu, malam itu Clara berdiri lama di jendela rumahnya, menatap jalanan sepi, menanti suara motor tua yang tak kunjung datang. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Roni tidak lagi menerima pengiriman paket untuk Clara. Ia sudah meminta sendiri kepada atasannya agar rute ke kawasan bukit diganti. Biar yang mudah saja pak, katanya. Padahal bukan soal tenaga, tapi hatinya yang lelah. Sementara itu Clara mulai resah. Ia menyadari bahwa Roni menjauh, bukan karena Roni berhenti peduli, tapi karena dunia memaksa mereka untuk mengukur jarak dengan uang dan status. Clara mencoba menghubungi Roni beberapa kali, tapi hanya dibalas singkat. Hingga akhirnya ia mengambil keputusan berani datang langsung ke kantor ekspedisi tempat Roni bekerja. Saat Roni melihat Clara berdiri di depan pintu kantor dengan wajah cemas, ia terkejut dan bingung. "Mbak Clara, ngapain ke sini? Aku cuma mau tahu kenapa kamu berhenti antar paket ke rumahku. Apa karena ucapanku atau karena seseorang?" Roni terdiam. Ia ingin bicara jujur, tapi takut terlihat lemah. Akhirnya ia hanya menjawab pelan, "Saya kurir mbak, dunia saya bukan dunia Mbak Clara. Saya tahu batas saya." Clara menatap Roni dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kamu salah, dunia kita memang berbeda. Ya, tapi hati, rasa hormat dan ketulusan tidak ada harganya. Kamu punya semua itu Roni, jauh lebih dari yang banyak orang kaya punya." Ucapan Clara seperti menyiram bara api yang hampir padam dalam diri Roni. Tapi sebelum ia bisa menjawab, datanglah suara dari belakang. Tunangan Clara. "Clara, kamu kesini cuma buat ngomong sama tukang antar barang." Clara berbalik, wajahnya tenang namun tegas. "Ya, karena kadang tukang antar barang bisa lebih berharga dari orang yang cuma datang saat butuh dipuji." Orang itu tersenyum sinis, lalu pergi meninggalkan mereka. Clara menoleh lagi ke Roni. "Kalau kamu tetap ingin menjauh, aku tidak bisa memaksa. Tapi aku akan terus kirim paket. Mungkin bukan barang, tapi harapan. Karena aku percaya perbedaan itu bukan tembok, kecuali kalau kita sendiri yang membangunnya." Roni tak sanggup berkata-kata. Hari itu ia menyadari satu hal. Kadang yang membuat seseorang kecil bukan kemiskinan, tapi rasa tidak layak yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Malam itu untuk pertama kalinya Roni menulis surat, bukan untuk ibunya, tapi untuk Clara. Surat sederhana ditulis tangan dengan rapi dan diselipkan ke dalam kotak kecil. Esok harinya seorang kurir baru mengantar paket ke rumah Clara. Isinya hanya satu kertas dengan tulisan, "Saya mungkin tak punya apa-apa hari ini, tapi izinkan saya belajar tumbuh di sampingmu, bukan untuk menjadi orang kaya, tapi untuk jadi orang yang pantas mencintaimu." Clara menggenggam surat dari Roni erat-erat. Kalimat sederhana itu membuat hatinya hangat. Ia tahu Roni tidak sedang melamar cinta dengan kemewahan, tapi dengan kerendahan hati dan keberanian untuk tumbuh. Sejak hari itu hubungan mereka tidak lagi dibatasi oleh paket atau jarak sosial. Clara dan Roni mulai bertemu di luar jam kerja, di tempat-tempat sederhana. Kadang di warung pinggir jalan, kadang di taman kota. Mereka berbicara tentang mimpi, keluarga, masa lalu, bukan tentang status atau materi. Clara yang selama ini hidup di balik pagar tinggi dan meja rapat bisnis menemukan kebebasan dalam ketulusan Roni. Sementara Roni yang terbiasa merasa kecil mulai melihat dirinya berharga bukan karena uang, tapi karena sikapnya yang jujur dan pekerja keras. Namun dunia luar tidak tinggal diam. Teman-teman Clara mulai bergosip. Ayahnya marah besar. "Kamu mau jadi bahan tertawan orang-orang? Kamu bisa dapat siapapun. Kenapa pilih kurir miskin?" Clara hanya menjawab, "Karena yang lain punya segalanya, tapi kehilangan rasa menghargai. Roni tidak punya apa-apa, tapi ia tidak pernah kehilangan rasa hormat." Pernikahan mereka bukan tanpa tantangan. Bahkan di hari pernikahan,
banyak kursi undangan dari keluarga Clara yang kosong. Tapi Roni datang mengenakan jas pinjaman dengan kepala tegak. Di pelaminan, ia menggenggam tangan Clara dan berbisik, "Aku mungkin tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi aku akan selalu pulang membawa kejujuran dan doa." Tahun demi tahun berlalu, Roni tidak lagi menjadi kurir. Clara membantunya membuka usaha kecil di bidang logistik. Mereka membangunnya dari nol. Clara mengurus sistem dan pemasaran. Roni mengurus operasional. Mereka bekerja keras saling mendukung. 5 tahun kemudian, mereka berdiri di depan sebuah kantor kecil bertuliskan RRC Deliver, dari hati sampai tujuan. Kini setiap kali Roni melihat motor tuanya yang kini dipajang di sudut kantor, ia tersenyum. Bukan karena rindu pada masa sulit, tapi karena ia tahu dari semua hal yang pernah ia antar, Clara adalah satu-satunya yang membuatnya sampai ke rumah yang sebenarnya rumah di dalam hati.